Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlian Tommy, asal saya dari Bandar Lampung. Lulusan sekolah SMA Maldo Pusat Menes, Pandeglang, Banten. Alhamdulillah saya sudah bekerja di PT Asia Provertindo Building sebagai leader engineering di Trembesi Tower BSD Serpong, Tangerang Selatan. Yang mana semua ini saya telah mengikuti pelatihan mechanical, electrical, plumbing, HPAC bersama di PT Mino Karya Sejati. Salam sukses dari saya, terima kasih. Hari ini kita belajar mengenai panel inverter pada pompa. Ya, kita lihat di sini ada breaker sebagai breaker proteksi awal, ya, sebagai breaker supply. Ya, dia akan masuk ke dalam sistem inverter untuk menyuplai tegangan kepada pompa, ya teman-teman. Jadi saya akan jelaskan dulu sedikit arti dari inverter. Nah, biasanya inverter itu ada beberapa jenis, ya. Inverter variable voltage inverter namanya satu, kedua current source inverter, ketiga pulse width inverter. Nah, yang saat ini kita lihat di sini, ya, kita pakai variable frequency drive. Jadi kalau dibilang orang inverter itu sama aja sebenarnya variable speed drive, variable frequency drive. Jadi mengedrive speednya, mengedrive frekuensinya. Oke teman-teman, ini bagian dari fan fan power, ya. Jika misalkan nilainya itu KW-nya tinggi, jadi kita pakai fan power yang lumayan cukup beberapa poin. Itu tadi ada fan satu lagi fan untuk istilahnya kita katakan fan internal yang tadi. Nah, ini adalah programnya. Ya, di sini di program. Jadi kalau misalkan kita harus setting dulu sebelum kita operasikan, setting dulu spek pompa yang dimasukin ke program inverter. Spek pompa yang akan kita nyalain. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti akan belajar kita untuk bagian-bagian dari inverter. Nah, akan saya jelaskan semua, ya, pelan-pelan. Kemudian para engineering harus paham bagaimana sistemnya. Nah, kita lihat di sini saya sudah lepas sistem dari incoming. Jadi ketepatan hari ini kita ketemu dengan masalah inverter mati dan terdengar suara ledakan. Nah, kita akan cek kenapa masalahnya. Pertama kita lepas dulu bagian dari sumber utamanya tadi, dari breaker utama tadi. Sudah kita lepas, kita akan cek satu-satu. Yang pertama dari sistem SCR. SCR itu artinya adalah Silicon Controller Rectifier atau kita sebut thyristor. Ya, ini komponen semikonduktor. Kalau teman-teman orang elektronika pasti paham, ya. Kemudian nanti kita akan belajar bagaimana fungsi dari SCR ini. Apa fungsi dari SCR ini? Dia fungsinya sebagai kita katakan adalah pengendali, ya, pengendali yang sering kita katakan di dalam sistem pengendali tegangan switch dari anoda ke katoda, ya. Nah, ini yang saya pegang ini adalah unit untuk programnya yang akan memonitoring ataupun men-setting ataupun mengeksekusi, ya. Nah teman-teman, saya akan jelaskan dulu sebelum untuk poin pengenalan inverter. Ada beberapa poin yang harus kita pahami di inverter ini adalah bagaimana kita melihat ada sistem transistor ataupun IGBT, yaitu nanti harus teman-teman pahami, ya. Seperti yang saya tunjukin ini adalah sistem sistem kontrol, ya, terminal block control bahasanya, control block. Ya, nanti kontrolnya ada pakai relay, ada pakai fuse, ada pakai timer. Ya, di sini. Nanti di sini ini mudah lah. Yang saya akan menjelaskan di sini kita bagian inverter itu ada rectifier, saber kit, ya, ada gate driver, ada bus DC, ada bus AC. Ya, karena memang kita inverter itu perubahan dari AC ke DC, DC ke AC. Seperti itu teman-teman. Ya, tungguin tadi sudah saya jelaskan ada fan power, ada RFI filter, ada fan internal, ada power board, ada power control, motor control, ada fan control, ada soft change board, ya, mempunyai 3 resistor. Nanti saya tunjukin. Kalau saya tunjukin ini CT namanya. CT itu current transformer, teman-teman. Kemudian nanti ada juga namanya bahasanya yang kita kenal tadi DC chuck, ya, DC chuck.
Nah ini kalau saya tunjukin ini namanya current transformer atau CT untuk menghitung berapa besar arus yang akan dari beban ya teman-teman. Ini RST atau L1, L2, L3 atau UVW ya. Kemudian nanti kita akan mengecek sistem connectionnya ini ya, apakah sistem, kalau elektronik kan ada namanya, bahasanya itu adalah sistem transfer datanya itu tidak maksimal. Nah ini kita sebut yang ada tadi kapasitor ya, kapasitor. Nah ini yang kita bilang rectifier, rectifier subword kit ya. Nanti ini fuse-nya ini proteksi switching ya, ini rangkaian switching yang penyaklaran untuk proteksi tegangan masuk ya kepada sistem inverter. Nah nanti ini proteksinya ada fuse ini. Kemarin tadi kita cek fuse-nya sudah putus akibat adanya, setelah kita cek ternyata pompanya motornya kebakar atau short. Kita ukur tahanannya itu sudah tidak nyambung lagi, jadi terjadi hubungan singkat ya teman. Nah ini kita bilang drive itu adalah konsep dari bagaimana gate drive untuk masuk ke sistem tadi inverter sendiri ya, dia gate drive-nya. Jadi nanti dari bus BC, jadi kan kalau konsep inverter itu dari AC masuk ya, AC masuk diubah dulu ke DC, berarti berupa kayak sistem rectifier Thunderbird kit ya. Kemudian nanti dari DC itu yang saya bilang tadi, kalau misalkan untuk penyaklaran atau switching mengubah dari AC ke DC, DC ke AC, seperti SCR yang mampu mengendalikan, mengontrol, mengatur tegangan DC dari 0 sampai 600 volt DC. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ada induktor L1 kita sebut sebagai choke ya. Nanti choke itu bisa menjaga harmoni ya. Sistem seperti ini menjaga harmoni, jangan sampai ada harmoni pada sistem tegangan. Kemudian dengan adanya kapasitor dia mengarah ke DC link. Jadi kan konsep tahap bertahap itu adalah dari converter ke DC link baru ke inverter. Ya konsepnya seperti itu teman-teman. Jadi kita kalau ini rusak, PCB ini rusak, kita nggak bisa perbaikin, kita harus compare PCB-nya langsung kalau ini rusak. Jadi kita hanya mengkompernya teman-teman. Nah kalau misalnya nggak bisa juga, berarti kita harus ganti satu set kalau memang tidak ada materialnya lagi ya teman-teman. Jadi di sini inverter ini termasuk mempunyai proteksi tadi saya bilang tadi ya. Jadi kita para engineering harus mengerti dulu konsep inverter. Inverter ini sama seperti kita kayak kita bicara UPS gitu ya. Nah ini juga ada konsep yang berbeda. Nah inverter ini tadi sudah saya jelaskan berupa penyaklaran atau switching ya, untuk dari AC ke DC, DC ke AC, supaya nanti kita atur frekuensinya ya. Ini ketepatan yang kita atur frekuensinya, kita main di 35 frekuensi atau 40, berarti putarannya pompa akan lebih lambat ya. Kalau dikasih 50, putaran pompa akan lebih kencang. Jadi ini menghemat listrik, termasuk juga menghemat listrik teman-teman. Nah ini rangkaian tadi dari proteksi MCCB masuk ke sistem SCR, kemudian masuk ke sistem transistor IGBT, rectifier, gate driver. Nah itu nanti di bagian inverter ini akan kita jelaskan, yang dimana terhadap panasnya sistem ini maka kita akan menggunakan fan powernya supaya pendingin. Nah ini fan powernya, ini fan yang internalnya, fan internal. Kalau di belakangnya itu fan power yang butuh pendinginan karena memang menghasilkan suatu panas ya, akibat ada perubahan tegangan dari AC ke DC, DC ke AC ya teman-teman. Jadi kita di sini sudah membongkar rangkaian inverter. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan ini inverter ini. Ya, video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana mengoperasikannya, bagaimana kita men-settingnya, bagaimana kita memasukkan programnya. Saya akan ajarin secara bertahap nanti untuk sistem ini Schneider ya, Activar berapa ini 61 tipe berapa kW kita nggak tahu, nanti di sini saya akan jelaskan di video yang akan datang teman-teman. Video yang akan datang saya akan jelaskan kita memakai sistem inverter apa dan berapa kW, berapa tegangan. Saya akan cara mengajarkan setting untuk menggunakan monitor apa namanya ini, screen, untuk kita mengatur sistem inverternya. Ya teman, demikian.